Halo Sobat Iseng, video kali ini adalah bukti nyata kalau ide-ide kalian itu luar biasa. Yap, episode Ilmu Iseng kali ini spesial karena merupakan request langsung dari salah satu Sobat Iseng kita. Terima kasih banyak atas inspirasinya. Nah, buat Sobat Iseng lainnya, jangan ragu juga ya untuk bagiin ide-ide atau pemikiran kritis kalian tentang sains di kolom komentar. Siapa tahu, ide brilian kalian yang selanjutnya akan kita bahas tuntas di next upload Ilmu Iseng. Sekarang, pernahkah kalian membayangkan ada satu makhluk hidup yang bisa dipotong-potong menjadi puluhan bagian, lalu dari setiap potongan itu, tumbuh kembali menjadi individu baru yang utuh? Kedengarannya seperti sihir dari film fantasi, kan? Tapi percaya atau tidak, di dunia sains modern kita, ada makhluk super yang benar-benar bisa melakukannya. Kenalan nih sama planaria. Bentuknya mungkin terlihat sederhana, seperti cacing pipih kecil yang hidup di air tawar. Seukuran kuku jari, kadang terlihat seperti bintik hitam yang bergerak di balik bebatuan sungai. Tapi jangan tertipu oleh penampilannya yang biasa, Sobat Iseng. Karena di balik kesederhanaannya, planaria menyimpan salah satu rahasia terbesar biologi, yaitu kemampuan regenerasi yang fenomenal. Bayangkan ini, seandainya kita memotong seekor planaria menjadi 2, 3, bahkan sampai puluhan bagian. Apa yang terjadi? Dalam beberapa hari atau minggu, setiap potongan itu, entah itu bagian kepala, ekor, atau bahkan sepotong kecil di tengah tubuhnya, akan mulai tumbuh dan membentuk kembali semua organ yang hilang. Kepala tumbuh kepala baru, ekor tumbuh ekor baru, dan bagian tengah akan menumbuhkan kepala dan ekor di kedua sisinya. Hasilnya, lusinan planaria baru yang genetiknya identik. Ini bukan sulap, ini sains. Lantas, bagaimana sih planaria bisa melakukan semua ini? Rahasianya terletak pada sel-sel khusus yang mereka miliki, yang disebut neoblast. Ini adalah jenis sel punca, stem cell, dewasa yang sangat unik dan luar biasa aktif. Neoblast ini tersebar di seluruh tubuh planaria. Dan ketika ada bagian tubuh yang rusak atau hilang, sel-sel ini langsung beraksi. Mereka mampu membelah diri dengan cepat dan berdiferensiasi, atau berubah fungsi menjadi berbagai jenis sel lain yang dibutuhkan. Sel kulit, sel saraf, sel otot, bahkan sel mata. Para ilmuwan bahkan menemukan bahwa planaria memiliki semacam ingatan seluler. Misalnya, jika sebuah planaria dilatih untuk mencari makanan di suatu arah, lalu tubuhnya dipotong, planaria yang baru tumbuh dari potongan itu seringkali tetap menunjukkan ingatan perilaku yang sama. Ini menunjukkan betapa kompleksnya mekanisme di balik regenerasi mereka, melibatkan sinyal molekuler dan gen-gen tertentu yang masih terus diteliti hingga saat ini. Kemampuan regenerasi planaria ini bukan cuma keren untuk dilihat, Sobat Iseng, tapi juga sangat vital bagi dunia sains. Planaria menjadi model penelitian yang tak ternilai harganya untuk memahami bagaimana sel punca bekerja, bagaimana jaringan yang rusak bisa diperbaiki, dan bagaimana organ-organ kompleks bisa dibentuk dari nol. Penelitian pada planaria memberikan kita petunjuk tentang potensi pengobatan regeneratif pada manusia. Bayangkan kalau suatu hari kita bisa mengaplikasikan prinsip regenerasi planaria untuk menyembuhkan luka serius, memperbaiki organ yang rusak, atau bahkan mengobati penyakit degeneratif seperti Alzheimer atau Parkinson. Ini adalah salah satu kejutan evolusi yang paling menakjubkan yang membuka gerbang menuju masa depan ilmu kedokteran. Jadi, Sobat Iseng, siapa sangka cacing kecil yang sering luput dari pandangan kita ini menyimpan rahasia kehidupan yang begitu mendalam dan berpotensi mengubah dunia kedokteran? Planaria membuktikan bahwa keajaiban sains bisa ditemukan di tempat yang paling tidak terduga sekalipun. Bagaimana menurut kalian, Sobat Iseng? Menakjubkan bukan kemampuan planaria ini? Coba tulis di kolom komentar. Fakta apa lagi tentang hewan yang bikin kalian penasaran? Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Ilmu Iseng ini biar nggak ketinggalan video-video seru dan fakta-fakta iseng yang bikin kita makin pinter. Karena di Ilmu Iseng, sains itu seru dan nggak bikin pusing.